Cerita dimulai saat Boruto, Eida, dan Sasuke terlihat sedang berdiskusi dengan serius di salah satu area Konoha. Mereka mencoba mencari cara untuk mengembalikan ingatan seluruh manusia yang kini berada di desa tersebut. Setelah peristiwa cahaya besar yang muncul dari gabungan kekuatan Tenseigan dan Jigan milik Himawari, hampir semua manusia kehilangan ingatan mereka. Koji, Kawaki, dan Kabuto yang sebelumnya tewas kini hidup kembali berkat kekuatan itu. Namun mereka juga mengalami amnesia. Koji sendiri tidak ikut dalam diskusi bersama Boruto. Bahkan sebelumnya sempat terjadi kesalahpahaman karena namanya disebut, padahal dialah satu-satunya manusia yang tidak terpengaruh oleh efek cahaya tersebut. Semua manusia lainnya terdampak, tidak terkecuali mereka yang berada di dimensi lain seperti Kakashi, Orochimaru, bahkan Kode yang saat ini bersama Ishiki. Ishiki tidak terpengaruh karena jutsu itu memang hanya menargetkan manusia. Ia terlihat terkejut ketika Kode tiba-tiba menunjukkan rasa takut kepadanya dan tidak mengenali siapa dirinya. Ishiki pun berkata dengan nada heran, apa ini pengaruh cahaya aneh yang barusan menyentuh tubuhnya? Cahaya apa sebenarnya itu? Dan dari mana asalnya? Kembali ke Konoha, Boruto memperhatikan langkah Hashirama dan Madara yang bergerak menuntun seluruh manusia menuju tempat yang lebih luas dan aman. Boruto lalu berkata dengan nada hormat, kita benar-benar beruntung memiliki dua legenda shinobi seperti mereka. Ada banyak hal yang mereka pahami bahkan sebelum aku sempat menyadarinya. Aku sangat menghormati keputusan dan tindakan mereka. Namun sekarang kita juga harus memikirkan langkah selanjutnya. Aku khawatir dengan banyaknya manusia yang kita kumpulkan di sini. Kita harus melindungi mereka dengan sebaik mungkin, sementara ancaman Otsutsuki masih ada dan belum sepenuhnya kita kalahkan. Setelah itu, suara Momoshiki terdengar dari dalam tubuh Boruto dan berkata, gunakan saja kekuatan Zeno omnipoten milik Eida. Ada kemungkinan besar kemampuan itu bisa mengembalikan ingatan semua orang. Lagi pula, Eida adalah satu-satunya manusia yang tidak terpengaruh oleh cahaya tersebut, dan itu jelas bukan kebetulan. Boruto terdiam sejenak lalu membalas, mungkin kau benar, tapi bukankah kekuatan Zeno omnipoten Eida lebih berfokus pada menukar atau mengubah ingatan orang-orang? Itu berbeda dengan mengembalikan ingatan yang hilang. Momoshiki langsung terdengar kesal dan berkata, kau ini benar-benar keras kepala. Coba pikirkan secara logis. Jika dia bisa mengubah persepsi seluruh dunia sehingga semua orang melihatmu sebagai Kawaki dan Kawaki sebagai dirimu, maka seharusnya dia juga bisa mengembalikan ingatan mereka seperti semula. Tidak mungkin kekuatannya terbatas hanya pada satu arah saja. Kau hanya perlu menanyakannya langsung. Atau perlu aku yang mengambil alih tubuhmu dan berbicara sendiri dengannya? Mendengar itu, Boruto akhirnya menghela napas dan memutuskan untuk berbicara langsung pada Eida. Boruto menatap Eida dan berkata dengan nada serius, Eida, seluruh manusia kehilangan ingatan setelah terkena cahaya dari Jigan dan Tenseigan Himawari. Tapi kau tidak terpengaruh sama sekali. Dari yang aku lihat, efek ini mirip dengan Zeno omnipoten milikmu. Menurutmu, apakah mungkin mengembalikan ingatan semua orang melalui kekuatan itu? Eida terdiam sejenak sebelum menjawab, jika aku melakukannya, maka ingatan semua orang akan benar-benar berubah kembali seperti semula. Mereka akan kembali melihatmu sebagai Boruto Uzumaki yang asli, dan Kawaki akan kembali dianggap sebagai orang luar yang pernah membuat kekacauan di dunia shinobi. Boruto langsung menjawab dengan tenang, itu tidak masalah. Setelah semua urusan Otsutsuki selesai, aku akan menjadi orang yang melindungi Kawaki jika mereka mencoba menangkapnya. Yang terpenting sekarang adalah mengembalikan ingatan mereka seperti sebelumnya. Eida terlihat ragu dan berkata, aku justru khawatir jika ini tidak berhasil. Jika Zeno omnipoten gagal, kau tidak punya rencana cadangan, bukan? Boruto mengangguk pelan dan menjawab, benar. Karena itu, lebih baik kita mencobanya sekarang juga. Sementara itu, di tempat lain, pimpinan leluhur Momoshiki dan Ishiki terlihat terbang menjauh dari lokasi Boruto. Mereka menuju ke tempat Shibai berada, yang dijaga oleh 38 pasukan Otsutsuki. Lokasi itu ternyata tidak jauh dari rumah sakit Konoha. Para pasukan terlihat terkejut saat pimpinan mereka muncul secara tiba-tiba. Pemimpin tersebut lalu bertanya dengan nada tegas, kenapa kalian belum kembali dan membawa buah cakra yang dicuri oleh Shibai? Leluhur Momoshiki menunduk sedikit dan menjawab, kami mohon maaf, Tuan. Sebenarnya Shibai telah memakan kedua buah cakra itu. Saat kami menemukannya, dia sudah berada dalam kondisi seperti ini. Informasi tersebut kami dapatkan dari Boruto, karena kami baru menemukan bumi setelah kejadian itu. Leluhur Ishiki menambahkan, itu benar, Tuan. Kami juga menemukan bahwa ada perisai berbahaya yang menyelimuti tubuh Shibai.
Perisai itu tidak bisa disentuh. 4 anggota kami tewas seketika hanya karena mencoba menyentuh tubuhnya. Mendengar penjelasan itu, pimpinan kedua leluhur tersebut melangkah maju dan mencoba menyentuh tubuh Shibai. Saat tangannya mengenai perisai, kulitnya langsung terbakar. Namun ekspresinya tetap tenang, seolah ia tidak merasakan sakit sama sekali. 38 pasukan Otsutsuki hanya bisa terdiam dan kagum melihat ketahanan pemimpin mereka. Tak lama kemudian, ia mengaktifkan regenerasi dan mengembalikan tangannya seperti semula. Ia lalu berkata, "Sekarang aku mengerti. Perisai ini memang sangat berbahaya. Kalian yang tidak memiliki kekuatan sepertiku pasti sudah mati saat menyentuhnya. Biarkan aku yang membawa Shibai pergi." Tanpa menyentuh tubuh Shibai, ia mengaktifkan jutsu yang mengangkat tubuhnya ke udara. Setelah itu, sebuah portal dimensi terbuka, dan pimpinan tersebut mengajak semua pasukan pergi bersamanya. Akhirnya, 38 pasukan Otsutsuki itu meninggalkan tempat tersebut. Mereka memang hanya ditugaskan untuk mencari buah cakra dan Shibai, bukan untuk membantu Boruto atau shinobi lainnya. Situasi itu menjadi momen yang terasa ironis, karena di saat dunia shinobi berada dalam krisis, para Otsutsuki justru pergi begitu saja setelah menyelesaikan tujuan mereka sendiri. Sementara itu, Eida perlahan terbang dan melayang tinggi di atas langit desa Konoha. Wajahnya terlihat serius karena ia memahami apa yang akan terjadi setelah kekuatan itu diaktifkan. Kawaki yang baru saja hidup kembali masih berada di bawah pengaruh jutsu Boruto sebelumnya, sehingga ingatannya belum kembali seperti semula. Dalam kondisi normal, Kawaki pasti akan mencegah Eida menonaktifkan Zeno omnipoten miliknya. Ia masih ingin dilihat oleh semua orang sebagai Boruto, bukan sebagai Kawaki yang dianggap kriminal dan orang luar desa, sama seperti situasi yang terjadi di awal cerita Blue Vortex chapter pertama. Namun karena amnesia itu, Kawaki tidak melakukan apapun dan hanya berdiri tanpa memahami situasi sebenarnya. Eida kemudian mengaktifkan jutsunya. Dari tubuhnya muncul cahaya berwarna ungu yang menyebar perlahan ke segala arah, menandakan bahwa kekuatan Zeno omnipoten mulai bekerja. Di saat yang sama, Eida langsung teringat bahwa setiap kali ia menggunakan kekuatan ini, tubuhnya akan melemah seperti sebelumnya. Dengan suara sedikit panik, ia berteriak memanggil Boruto dan berkata, "Boruto, cepat mendekat ke sini. Aku akan melemah setelah ini. Tolong jaga tubuhku sampai jutsunya selesai." Boruto segera terbang ke arahnya dan melayang tidak jauh dari tubuh Eida, bersiap melindunginya. Namun, tepat saat Eida mulai menyebarkan kekuatan itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah ranting besar tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Eida, lalu mengikat tubuhnya dengan kuat. Ranting itu ternyata muncul dari tubuh Boruto sendiri. Tanpa Boruto sadari, Otsutsuki tersebut sebelumnya telah meninggalkan sisa energi Mokuton di dalam tubuh Boruto. Karena Boruto berada terlalu dekat dengan Eida, energi itu bereaksi dan membentuk ranting yang langsung menarik tubuh Eida dan melemparkannya jatuh ke bawah dengan keras. Boruto terkejut dan tidak sempat bereaksi. Ia tidak menyadari bahwa semua itu terjadi begitu cepat. Dengan wajah tegang, Boruto segera menebas ranting yang keluar dari tubuhnya sendiri, lalu mengaktifkan Jigen untuk mengeluarkan sisa energi Mokuton Otsutsuki dari dalam tubuhnya. Setelah berhasil mengeluarkannya, Boruto langsung bersiap terbang cepat untuk menyusul Eida yang terjatuh. Namun, sebelum ia sempat bergerak jauh, Otsutsuki itu muncul dan menghadangnya. Dengan nada dingin, ia berkata, "Kau baru saja melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Mata itu menciptakan fenomena yang tidak bisa kupahami. Karena itu, aku harus segera menghancurkan mata tersebut." Otsutsuki itu lalu meluncurkan besi hitam dengan kecepatan tinggi, tepat mengarah ke mata Jigen Boruto. Namun sebelum besi itu mengenai sasaran, mata Boruto tiba-tiba dilapisi oleh perisai berwarna hijau terang. Perisai itu terbentuk dari cakra Tenseigan milik Himawari. Dari kejauhan, Himawari mengalirkan cakra Tenseigannya untuk melindungi kakaknya. Karena adanya resonansi antara Jigen dan Tenseigan, Boruto dan Himawari dapat saling melindungi secara maksimal. Boruto merasakan perlindungan itu dan berkata pelan, "Terima kasih, Hima." Ia kemudian mencabut besi hitam yang menempel pada perisai Tenseigan, lalu melemparkannya kembali ke arah Otsutsuki tersebut. Otsutsuki itu menghindar dengan cepat dan melayang menjauh, menjaga jarak dari Boruto. Terlihat jelas bahwa ada rasa waspada, bahkan sedikit ketakutan dalam dirinya. Ia masih memikirkan cahaya Jigen dan Tenseigan yang mampu menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Boruto akhirnya mendarat di bawah dan melihat Koji yang sedang mencoba membangunkan Eida. Di sisi lain, Sasuke terlihat berusaha membujuk Sakura agar menyembuhkan luka-luka Eida.
Namun Sakura terlihat kebingungan. Ia tidak mengenali Sasuke dan bahkan tidak tahu bahwa dirinya adalah seorang ninja medis. Ketika Sasuke meminta bantuannya, Sakura hanya terdiam dan berkata dengan ragu bahwa ia tidak tahu harus melakukan apa. Efek amnesia telah menghapus seluruh ingatannya, termasuk ingatan tentang jutsu medis dan formula cakra yang pernah ia kuasai. Dalam kondisi itu, Sakura dan banyak shinobi lain berubah seperti manusia biasa, bukan lagi petarung atau penyembuh. Melihat keadaan tersebut, Boruto akhirnya mencoba bertindak. Ia menggunakan cakra Jigen untuk membantu menyembuhkan luka-luka Ida secara perlahan, meski hasilnya tidak seefektif jutsu medis Sakura di masa lalu. Di tempat lain, Amado terlihat terkejut saat menyaksikan kejadian itu melalui monitornya. Ia memperhatikan dengan saksama resonansi antara Jigen dan Tenseigan. Dengan nada terkesan, ia berkata, mereka berhasil membatalkan kematian orang-orang itu. Aku baru benar-benar memahami potensi Jigen sekarang. Ini berarti aku tidak perlu lagi memaksakan diri untuk mengaktifkan jutsu pemutar waktu seperti sebelumnya. Pada saat yang sama, ratusan Zetsu putih yang sebelumnya mengepung tempat Amado akhirnya kelelahan dan menghentikan serangan mereka. Mereka mulai mempertanyakan mengapa perisai yang melindungi Amado begitu kuat. Zetsu putih asli lalu bertanya kepada Zetsu hitam, sepertinya rencana kita gagal. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Zetsu hitam terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada serius, bersabarlah. Aku sedang memikirkan rencana lain. Kau perlu tahu sesuatu. Ratusan tahun yang lalu, aku pernah melihat orang ini. Saat aku berjalan di perbatasan antara Konoha dan Amegakure, aku melihat seorang pria berjubah hitam. Ia sempat membuka jubahnya, dan orang itu adalah Amado. Perawakannya sama, bahkan saat itu ia sudah berjanggut seperti sekarang. Itu berarti dia tidak menua. Saat itu aku mengira dia hanyalah manusia biasa, jadi aku tidak menyelidikinya lebih jauh. Namun sekarang, setelah melihatnya di era ini, aku yakin dia memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibandingkan rencanaku di masa lalu. Karena itu, kita harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Adegan kemudian beralih ke desa Iwagakure. Di sana, Hagoromo dan Asura baru saja menyelesaikan pertarungan melawan satu Otsutsuki. Setelah memastikan situasi aman, keduanya memutuskan untuk menuju ke desa Sunagakure menggunakan portal dimensi. Namun sesampainya di sana, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tidak terduga. Kaguya, Toneri, Kakashi, dan Indra Otsutsuki terlihat tidak sadarkan diri. Mereka dijaga oleh Itachi, Nagato, Obito, dan Minato, yang semuanya berada dalam kondisi Edo Tensei. Situasi di Sunagakure pun tampak sama gentingnya, menandakan bahwa konflik besar masih jauh dari kata selesai. Itachi menyapa Hagoromo lebih dulu dengan sikap hormat namun tetap tenang. Ia berkata, "Oh, kakek Rikudo, akhirnya Anda tiba di sini. Kami sudah menunggu kedatangan Anda sejak situasi ini semakin rumit." Hagoromo menatap keadaan di sekelilingnya, lalu bertanya dengan suara serius, "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa mereka semua tidak sadarkan diri?" Itachi menjelaskan dengan rinci, "Kami menerima laporan bahwa mereka tiba-tiba kehilangan kesadaran, dan saat kami tiba, hanya Obito yang masih bisa berdiri. Aku berhasil mengalahkan Otsutsuki yang menyerang mereka dengan menyegelnya menggunakan pedang Totsuka milikku. Saat ini dia berada di dalam kendi Susanoo. Namun, meskipun Otsutsuki itu telah disegel, mereka tetap belum sadar." Itachi kemudian melanjutkan, "Awalnya kami berniat mengeluarkan Otsutsuki itu dari segel agar dia sendiri yang membatalkan efek jutsunya dan membangunkan mereka. Namun, kami tidak bisa melakukannya. Hanya Orochimaru yang mengetahui cara membuka segel tersebut, itu pun membutuhkan segel kutukan miliknya serta satu orang hidup sebagai media pertukaran jiwa." Mendengar penjelasan itu, Hagoromo bertanya, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak memanggil Orochimaru dari desa Konoha?" Nagato yang berdiri tidak jauh dari sana menjawab, "Masalahnya, Orochimaru tidak berada di Konoha. Menurut informasi dari Eida, Orochimaru telah diasingkan ke dimensi lain oleh Otsutsuki baru yang muncul di desa." Sementara itu, kembali ke desa Konoha, Boruto akhirnya berhasil menyembuhkan luka-luka Eida menggunakan cakra jigannya. Eida perlahan berdiri kembali, namun wajahnya menunjukkan rasa cemas. Ia menatap ke arah Otsutsuki yang masih menjadi ancaman besar. Boruto terlihat kesal karena Kawaki, yang baru hidup kembali, masih belum bisa diandalkan. Kawaki hanya berdiri terpaku, terlihat ketakutan setelah menyaksikan Eida diserang sebelumnya. Dari dalam dirinya, suara misterius kembali terdengar dan berkata pelan,
ini adalah momen di mana hanya kau yang bisa mengambil keputusan. Kata-kata itu membuat Boruto semakin sadar bahwa tanggung jawab ada di tangannya. Sasuke, yang saat ini menjabat sebagai Hokage sementara, menarik napas dalam-dalam dan berkata, situasi ini sangat sulit bagi kita semua. Namun aku tidak bisa ragu. Aku telah menerima amanat sebagai Hokage, dan aku harus bertanggung jawab atas keputusan yang kuambil. Sasuke lalu menatap Boruto dan berkata dengan tegas, aku dan Hokage kedua akan mengalihkan perhatian Otsutsuki itu. Sementara itu, kau Boruto, lindungi Ida agar dia bisa mengaktifkan kekuatannya tanpa gangguan. Boruto mengangguk dan menjawab, baik. Tapi berhati-hatilah. Otsutsuki itu bisa menyusupkan energi Mokuton ke dalam tubuh orang lain tanpa disadari. Sasuke mengangguk pelan, menandakan ia memahami peringatan itu. Tak lama kemudian, Sasuke mengaktifkan Perfect Susanoo miliknya. Tobirama langsung masuk ke dalam Susanoo tersebut, dan keduanya terbang menuju posisi Otsutsuki itu. Sesampainya di hadapan lawan mereka, Sasuke berkata dengan suara keras, fokuslah bertarung melawan kami di sini. Jangan alihkan perhatianmu ke yang lain. Otsutsuki itu menatap mereka dengan tenang dan menjawab, aku tahu kalian berusaha mengalihkan perhatianku. Aku memang tidak tahu apa yang akan dilakukan bocah perempuan itu, tetapi aku sangat sadar bahwa dia memiliki kekuatan berbahaya. Aku tidak akan membiarkannya menggunakan kekuatan itu untuk merugikanku. Tobirama langsung menanggapi dengan nada dingin, kau keliru. Tujuannya bukan untuk melukaimu, tetapi untuk mengembalikan ingatan semua orang. Otsutsuki itu tertawa kecil dan berkata, terserah bagaimana kalian menilainya. Namun kau, sebagai pemimpin baru desa ini, tidak akan pernah bisa setara denganku. Kau hanya berdiri di posisi itu karena memiliki murid dengan mata jigan. Tanpa itu, desa ini sudah lama runtuh. Mendengar provokasi tersebut, Sasuke langsung mengalirkan Chidori ke pedang Susanoo miliknya dan menyerang. Kilatan petir menyelimuti pedang raksasa itu, namun Otsutsuki tersebut menahannya dengan mudah. Ia bahkan menarik pedang Susanoo Sasuke hingga terlepas dari genggaman. Pada saat yang sama, Otsutsuki itu memunculkan duri Mokuton yang tajam dan mengarahkannya ke punggung Sasuke. Beruntung, Tobirama bergerak cepat dan memindahkan Sasuke menggunakan Hiraishin sebelum serangan itu mengenai sasaran. Sasuke menoleh dan berkata singkat, terima kasih, Hokage kedua. Di sisi lain medan pertempuran, Boruto terbang ke udara sambil menggendong Ida, karena Ida belum mampu melayang sendiri. Boruto mengaktifkan Jigan tahap ke-6, tahap terakhir yang ia miliki. Kedua mata jigannya memancarkan energi yang stabil, disertai aura gelap dari tahap akhir yang bersiap menghadapi gangguan apapun. Di bawah sana, Himawari duduk di dekat Hinata yang masih terikat oleh kayu. Sosok misterius di dalam dirinya membimbingnya agar selalu siap mengaktifkan Tenseigan kapan saja. Jika Boruto membutuhkan bantuan, Himawari bisa menyalurkan cakra Tenseigannya atau bahkan ikut bertarung. Meski masih terlihat takut dan belum terbiasa, Kurama terus menyemangatinya. Kurama berkata dengan suara berat namun menenangkan, ingatlah, Himawari. Kau adalah orang kedua yang berpotensi menyelamatkan dunia ini. Jika kakakmu terluka atau gagal, kau adalah pertahanan terakhir bagi seluruh manusia dan shinobi di bumi. Kembali ke Boruto dan Eida yang masih berada dalam gendongan Boruto kembali mengaktifkan Zeno Omnipoten. Cahaya ungu kembali muncul dari tubuhnya dan menyebar luas ke langit Konoha, lalu menjalar ke seluruh bumi dan bahkan menembus dimensi lain. Inilah keistimewaan Zeno Omnipoten, kekuatan yang mampu menjangkau semua tempat tanpa batas. Tak lama kemudian, seluruh manusia yang berada di area Akademi Konoha terkena cahaya tersebut. Setelah selesai menggunakan kekuatannya, Eida kehilangan tenaga dan langsung tersadar dalam pelukan Boruto. Dari bawah, Sarada dan Sumire yang ingatannya telah pulih melihat pemandangan itu. Keduanya terdiam sejenak, merasakan campuran rasa lega dan cemburu, sambil bertanya-tanya dalam hati mengapa Boruto terlihat begitu dekat dengan Eida dalam situasi seperti itu. Otsutsuki yang sedang berhadapan dengan Sasuke dan Tobirama tiba-tiba menghentikan serangannya. Ia menoleh ke langit dan berkata dengan nada datar, cahaya ungu itu sudah menyebar kemana-mana dan sekarang menghilang. Jadi perempuan itu telah menyelesaikan tugasnya, bukan? Sasuke, sebagai Hokage sementara, menatapnya dengan waspada lalu menjawab, benar. Ingatan seluruh manusia seharusnya sudah kembali seperti semula. Namun belum sempat suasana mereda, suara keributan yang sangat ramai terdengar dari arah sekolah Akademi Konoha. Suara teriakan dan benturan cakra terdengar bersahutan, menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain, Boruto yang baru saja turun ke tanah bersama Ida,
dan kini berdiri dekat Himawari, Sarada, serta Sumire, juga mendengar keributan tersebut. Wajah Boruto langsung berubah serius. Ia berkata, suara itu berasal dari akademi. Sepertinya ada masalah di sana. Adegan kemudian beralih ke area sekolah akademi, di mana terlihat banyak shinobi justru saling menyerang tanpa alasan yang jelas. Hashirama terpaksa turun tangan langsung. Dengan wajah tegang, ia menggunakan Mokuton untuk mengikat beberapa shinobi yang bertarung agar situasi tidak semakin kacau. Tenanglah kalian semua. Hentikan ini sekarang juga, ucap Hashirama dengan suara keras, meski jelas terlihat bahwa ia sendiri kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Keadaan semakin buruk ketika Killer B terlihat bertarung melawan beberapa shinobi Konoha. Ia bahkan mulai kehilangan kendali dan memasuki mode Jinchuriki Hachibi. Melihat hal tersebut, Madara bergerak cepat dan menangkap tubuh Killer B menggunakan lengan Susanoo miliknya agar kehancuran tidak meluas. Madara berkata dengan nada kesal, ini tidak masuk akal. Kenapa mereka tiba-tiba saling menyerang tanpa alasan? Mereka sebelumnya berdiri di pihak yang sama. Pasti ada sesuatu yang salah, dan kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Hashirama mengangguk setuju dan berkata, aku juga merasakannya. Kita harus segera mencari tahu penyebabnya. Panggil Sasuke dan yang lainnya ke sini. Tak lama kemudian, Boruto sudah tiba di lokasi dan langsung bertanya dengan nada cemas, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa semua orang bertarung satu sama lain? Hashirama belum sempat menjawab ketika sebuah ledakan besar tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Ternyata serangan itu berasal dari Rock Lee yang membuka gerbang kelima Hachimon. Cakra yang melonjak membuat tanah retak dan orang-orang di sekitarnya terpental. Situasi itu membuat Boruto semakin bingung. Ini semakin tidak masuk akal, gumamnya. Di tengah kekacauan tersebut, Danzo tiba-tiba muncul dan berkata dengan suara dingin, sepertinya cahaya ungu yang diaktifkan oleh temanmu tadi tidak bekerja dengan sempurna, Boruto. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang justru bereaksi saling menyerang, padahal sebelumnya mereka tidak memiliki konflik apapun. Boruto terkejut mendengar itu dan segera berbicara dalam hatinya kepada Momoshiki. Momoshiki, jelaskan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Momoshiki menjawab dengan nada serius, sudah jelas ada yang salah dengan Zeno omnipoten milik Eida. Efeknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ternyata Zeno omnipoten memang berhasil mengembalikan ingatan, tetapi hanya pada sebagian orang saja. Ingatan Sarada, Sumire, Kawaki, Koji, Kabuto, serta beberapa teman Boruto lainnya telah pulih sepenuhnya. Namun Mitsuki dan sebagian besar shinobi desa hanya mendapatkan pemulihan ingatan sebagian. Akibatnya, mereka justru melihat orang-orang terdekat sebagai musuh lama yang harus disingkirkan. Dalam kondisi itu, Eida mendekati Boruto dan berkata dengan wajah khawatir, kemungkinan besar ada seseorang yang mengganggu struktur genetisku saat aku mengaktifkan Zeno omnipoten. Orang itu tidak lain adalah Amado. Dia sebelumnya pernah mengatakan akan melakukan beberapa perubahan padaku. Menyadari situasi semakin berbahaya, Boruto dan yang lainnya berusaha keras memisahkan para shinobi yang bertarung. Namun keadaan tidak mudah dikendalikan. Mitsuki terlihat mengaktifkan Sage modenya. Dengan tatapan dingin, ia bergerak cepat dan menyerang Shikadai serta Iwabe tanpa ragu. Boruto berteriak, Mitsuki, hentikan. Itu kami, teman-temanmu. Namun Mitsuki tidak merespons, seolah tidak mengenali mereka sama sekali. Pertarungan pun semakin meluas, menandakan bahwa meskipun ingatan telah kembali pada sebagian orang, ancaman baru justru mulai muncul dari dalam desa Konoha sendiri.